Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia dibagi menjadi dua, yakni proses pencernaan secara kimiawi, yaitu proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil lagi dengan menggunakan zat kimia yang terdapat secara alami di dalam tubuh manusia, dan proses pencernaan secara mekanik, yaitu proses penguraian makanan secara fisik menggunakan gigi dan lambung atau sebagainya. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat yang berperan sebagai proses pencernaan. Pertama, ada gigi yang berfungsi memecah makanan. Kedua, ada lidah yang berfungsi membantu menelan makanan. Dan yang ketiga, ada kelenjar ludah yang berfungsi menyekresikan saliva. Makanan yang telah dikunyah akan melewati faring, kemudian masuk ke dalam kerongkongan yang memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik atau gerakan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi karena adanya kontraksi otot lambung, sedangkan pencernaan kimiawi dicerna dengan bantuan getah lambung. Getah lambung sendiri mempunyai enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton, enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein, sedangkan asam klorida berfungsi mengasamkan makanan. Selanjutnya, makanan pergi ke usus halus yang mempunyai panjang sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mm. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari yang terdapat 2 saluran, yaitu kantong empedu dan pankreas. Kantong empedu menghasilkan cairan yang dihasilkan oleh hati, berfungsi untuk mengemulsikan lemak, dan pankreas menghasilkan getah pankreas yang mempunyai enzim amilase, tripsinogen, dan lipase. Pertama, enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Kedua, ada enzim tripsinogen yang diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, dan enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Bagian kedua adalah usus kosong. Di dalam usus kosong, makanan melalui proses pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di dinding usus. Contoh enzimnya, enzim enterokinase, laktase, dan lain sebagainya. Bagian ketiga adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang berfungsi menyerap sari makanan, kemudian diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisa makanan berlanjut ke usus besar. Di usus besar terjadi proses penyerapan air, mineral, cairan vitamin dari sisa makanan. Di usus besar juga terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan yang kemudian menjadi feses. Organ terakhir adalah rektum. Rektum itu merupakan ujung dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara, yang kalau udah terisi penuh, saraf akan mengirimkan respon ke otak sehingga menimbulkan rasa ingin buang air besar. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih untuk Pak Asep Mulyana selaku guru pembimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.